Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Oke, kali ini kita ingin membahas tentang Piala Dunia di Cavision. Banyak banget yang nanyain Piala Dunia kenapa tidak tayang di Cavision, atau bisakah Cavision menyiarkan Piala Dunia. Jadi intinya banyak yang nanyain, saya pengen nonton Piala Dunia di Cavision gitu dah intinya dah. Oke, jadi di sini saya jawab ya, sayang banget ya, memang hak siar utama ada di Next Parabola. Sebenarnya kalau Next Parabola mau memecah hak siarnya atau menjual kembali hak siarnya ke provider lain, itu tentu saja bisa. Karena yang tahun-tahun lalu juga gitu, yang dipegang oleh Transvision itu bahkan harganya seingat saya itu 1 juta lebih loh untuk langganan Piala Dunia. Jadi yang sekarang nih ya menurut saya lebih murah dikit lah ya. Terus di hari H-nya itu akhirnya dibagi kalau nggak salah ke MNC Vision. Jadi mereka yang di tengah laut yang memang nggak dapat siaran Transvision di tengah laut itu nggak dapat. Jadi ada pelanggan saya di offshore akhirnya terbantu dari hak siar yang di MNC Vision. Jadi di sana sudah pasti masuk kalau MNC Vision itu sinyal kuat banget. Akhirnya terbantu gitu kan, nggak perlu mengakali sesuatu hal yang memang nggak bisa. Di sana sudah dicoba, C-band pun nggak dapat gitu istilahnya. Jadi memang waktu itu cuma dapat ya S-band. Karena C-band yang parabola jalan itu terbang, kalau ada helikopter datang ke tengah laut tuh, ke offshore ya, itu terbang parabolanya. Jadi bisanya yang mini. Terus banyak juga yang bilang katanya tetangga saya bisa atau teman saya kok bisa ya pakai Cavision terus nonton Piala Dunia. Oke, di sini ada dua hal yang perlu saya jelaskan nih. Yang pertama, kemarin memang ada beberapa channel Piala Dunia yang free to air. Saya singkat saja FTA atau Gretongan. Di satelit tetangga, intinya bukan di satelit yang ada di Indonesia atau provider yang ada di Indonesia, tapi ini satelit negara tetangga. Tidak perlu saya sebutkan ya satelitnya apa. Jadi waktu itu sih memang sudah FTA, Gretongan, terus kualitasnya HD pula ya. Cuman memang komentatornya biasanya terbatas, biasanya bahasa nasional mereka, atau kadang ada opsionalnya tekan audio itu jadi bahasa Inggris gitu. Dan ini yang statusnya memang benar-benar Gretongan, ibaratnya FTA beneran gitu ya. Tapi biasanya setelah ada laporan tuh akan dikunci atau diacak. Acakannya macam-macam ya, nggak perlu saya sebutkan juga. Terus kemudian itu yang pertama tadi. Sekarang penjelasan yang kedua. Jadi memang ada receiver Cavision yang lama. Jadi waktu masih zaman Garmedia. Sobat tahu ya, waktu Garmedia itu Cavision baru-barunya ya. Biasanya kan Cavision Bromo dan Karten. Ini Garmedia. Jadi Garmedia ini singkatan sebenarnya. Cuman intinya ada 3 receiver di Garmedia tersebut, yaitu Gardiner, Optus, dan LGSAT dengan tipe khusus yang memang produksi pertama kali atau versi 1 deh saya sebutnya, V1. Itu ada software kalau diinstal di sana bisa membuka program yang ya sobat tahu lah ya, itu jadi kebuka gitu, intinya kebuka, tinggal masukin biskuitnya gitu, itu kebuka. Tapi ini receiver lama yang memang beberapa tahun yang lalu aja itu harganya udah bisa 400-500 ribu, padahal receiver aslinya cuma 200 ribuan kalau nggak salah dulu ya, pas baru-baru launching tuh. Nah akhirnya banyak yang beli bekas pun akhirnya dijual mahal karena mereka butuh kemampuan tersebut. Jadi bisa nonton Cavisionnya, bisa nonton yang pakai biskuit tersebut gitu ya, jalur khusus. Nah itu dia, jadi ada 2 jawabannya. Cuma kalau sobat mau nyari receiver Cavision yang kayak gitu kayaknya udah susah banget deh, udah langka banget. Ini dulu aja saya mau lepas aja ragu-ragu itu waktu receiver punya saya pribadi yang terakhir. Tapi akhirnya ya saya jual juga ya, karena penawarannya tinggi gitu kan, akhirnya saya kirim. Oke, karena yang nomor 2 ini udah pasti sulit banget ya, kita balik lagi ke nomor pertama. Jadi kenapa yang Cavision tadi bisa nonton Piala Dunia? Jadi itu ya tadi saya bilang nonton ke satelit tetangga. Tapi ini belum tentu bisa ditonton terus ya. Biasanya kalau ada laporan tadi ya diacak atau dikunci gitu. Jadi intinya nanti takutnya ya, sudah sobat perjuangkan. Kalau sobat teknisi nggak perlu saya ajarin, tapi biasanya ini pelanggan ya, itu butuh menggerakkan arah parabolanya. Jadi dari Telkom 4 parabola yang gede ya, yang besar, yang kecil ada cuman beamnya sempit biasanya kalau parabola mini. Ini saya membahas yang C-band yang parabola besar. Misalkan sudah dirubah arah parabola dari Telkom, otomatis siaran nasional hilang ke satelit yang diincar tersebut. Itu udah dapet, tapi nanti pas pertandingan jadi ada biskuitnya, misalkan jadi nggak bisa ditonton gitu ya. Ini sorry kalau ada saya samar-samarkan bahasanya ya. Jadi silahkan dicari sendiri di Google ya bahasa-bahasa yang saya gunakan di sini. Soalnya kalau saya bahas vulgar di sini nanti videonya nggak bisa tayang gitu ya, dicekal sama YouTube. Jadi saya sarankan untuk pengguna cara pertama ini, kalau sobat bukan teknisi lebih baik jangan, karena nanti udah muter-muter parabola
hasilnya takutnya zonk juga gitu. Misalkan hari ini bisa, ternyata besok udah nggak bisa lagi. Itu repot, takutnya pas dibalikin ke Telkom lagi malah nggak bisa, sinyalnya hilang. Jadi malah bayar teknisi bolak-balik ya, habisnya gede juga. Jadi di sini saya sarankan bagi sobat pengguna Cavision, wajar sih, karena pengguna Cavision itu udah 10 juta lebih kalau nggak salah ya, udah lebih, mungkin udah 11 jutaan. Jadi wajar kalau misalkan banyak yang nanyain bagaimana cara Cavision nonton Piala Dunia gitu ya. Jadi saran saya, harga Piala Dunia sekarang itu di 799, genepin aja 800.000. Jadi bagi sobat yang punyanya Next Parabola itu wajib isi paket voucher Piala Dunia 800.000. Nah, kalau kita flashback ke 4 tahun lalu itu Transvision tuh harga langganannya 1 juta. Jadi ini udah lebih murah 200.000. Terus kalau misalkan sobat pakai Cavision yang di Telkom 4 C-band gitu ya, itu ya saran saya ganti dulu receivernya ke Next Parabola. Entah minjem, entah beli yang second, atau beli baru sekalian. Beli baru itu sekitar 300 ribuan kurang lebih ya. Tapi itu belum ada Piala Dunianya. Tetap harus isi paket voucher yang 800.000. Ibaratnya 800.000 tambah 300.000 itu sekitar 1,1 juta. Jadi ya anggap aja belinya 4 tahun yang lalu. Tapi kan di sini sobat dapat receivernya gitu ya. Jadi setidaknya bisa dipakai. Terus bisa tahu jadinya nih perbandingannya yang Cavision apa, Next Parabola apa, atau mungkin ya dibagi dua aja tuh. Jadi LNB-nya sekalian dual output. Jadi TV pertama Cavision, TV kedua Next Parabola. Karena apa? Nanti di Cavision ada Piala AFF, jadi atau Piala apa ya kemarin ya lupa saya. Jadi balik lagi ke Cavision dan itu tidak disiarkan di Next Parabola gitu. Jadi kalau HP aja sekarang rata-rata orang udah hampir punya dua ya. Walaupun saya satu apa ya. Jadi nanti pada punya dua tuh ya, receiver ya udah kayaknya hal wajar kalau punya dua sekarang ya, karena providernya lebih dari dua, ada 3 biasanya. Itu yang terkenal ya. Sebenarnya ada beberapa provider lagi yang jarang terkenal, jarang orang tahu, tapi sebenarnya ada. Oke, jadi sudah jelas ya. Bagi sobat yang ingin beli voucher Next Parabola dan receivernya juga bisa ke satelit Parabola Depok. Jadi sobat sudah punya parabolanya, nggak usah beli parabolanya lagi. Ya kalau mau beli silahkan, tapi ya menurut saya tinggal beliin aja receivernya dengan LNB-nya. Kalau misalnya mau dijadikan 2 TV, atau tinggal ganti-gantian. Untuk yang C-band itu ya nggak perlu diotak-atik parabolanya, tinggal dicolok aja dari sobat yang Cavision C-band ke Next Parabola C-band tuh tinggal colok aja. Kecuali yang parabola mini ini harus tracking ulang lagi, cari lagi sinyalnya gitu karena beda satelitnya. Ya sudah, sampai di sini aja, semoga videonya bermanfaat dan berguna. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih, salam sobat satelit parabola digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.